Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semuanya. Suaranya kedengeran nggak nih? Oke, kedengeran ya. Alhamdulillah. Ya, tadi memang belum saya hidupin ya, masih nunggu teman-teman dulu. Tadi minimal 5 orang baru kita mulai ya. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Udah pada makan malam? Udah makan ya. Kalau misalnya belum makan bisa sambil nyambi, sambil minum, sambil cemil-cemil boleh. Silakan ini, silakan disambi ya. Jadi untuk PR yang belum ngumpulin silakan kumpulin ya. Saya tunggu nanti kalau ada yang belum nggak apa-apa. Misalnya besok juga nggak apa-apa sih. Nanti saya kalau udah agak slow nanti saya ini langsung koreksi ya. Yang pertama juga belum saya ini ya, belum saya bagi ke teman-teman ya. Dikerjainnya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jangan lihat kunci jawabannya ya. Sesuai ini aja pemahaman gitu. Ini ntar agak kurang. Oke. Jadi malam ini kita lanjut lagi ya materi pekan lalu. Jadi modul 2 bagian yang kedua tentang kepribadian, sama nanti modul 3 kalau waktunya masih ada mungkin langsung modul 3 semuanya diselesaikan, tapi nggak sempet karena keterbatasan waktu, mungkin nanti setengahnya ya, sama kayak yang pekan lalu, karena kita masih punya pertemuan online 2 sama 1 pertemuan tatap muka ya kalau nggak salah, insya Allah tanggal 20 ya. Ada ini nggak kesulitan mengerjakan tugas untuk yang midterm ya? Ada kesulitan yang membuat esai? Saya kemarin udah sempat mengecek beberapa yang sudah kirim, dan ada yang nanya juga ke saya. Jadi yang ditulis ini ya fenomena sosial ya, bukan tentang fenomena keindahan alam, bukan tentang itu ya, karena kan kita pelajarannya sosiologi, jadi lebih ke aspek sosial masyarakat gitu ya, yang permasalahan masyarakat gitu, bukan, kecuali kalau misalnya ada terkait dengan pariwisata atau apa boleh, tapi lihatnya ke manusianya, bukan ke fisik alam gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalnya ada yang mau nanya atau masih bingung, silakan ini aja, bisa ketik di sini atau nanti bisa kirim email ke saya juga boleh, atau kirim lewat Facebook juga boleh gitu. Nanti kalau misalnya nanti ada yang mau melengkapi boleh, atau memperbaiki silakan, karena kan untuk yang midterm itu kok nggak salah kumpulkannya minggu depan ya, apa minggu ini saya lupa, minggu depan atau minggu ini, ada ingat ingatnya ada tugasnya ada 2, yang minggu depan yang mana. Nah itu minggu ini ya kalau salah, minggu depan. Oh ya, pokoknya salah satunya minggu depan. Kalau misalnya pun belum selesai nggak apa-apa, minggu depan boleh lah, saya tunggu sampai minggu depan dua-duanya ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kirim ke saya, tanya aja. Nanti kalau mau konsultasi juga boleh, kalau mau ada yang mau dilengkapi juga boleh, nggak usah ragu-ragu ya. Nah oke. Semuanya sudah pada baca modul? Oh belum. Belum saya jawab ya. Ya ini apa, ini beberapa hari ini masih ngejar ini, saya bantu di pemilu, jadi setiap hari dari pagi sampai malam itu di KDI, ini baru pulang juga. Jadi nanti saya cek lagi ya Facebooknya, baru bisa malam-malam ini. Terus oh ya, modulnya udah pada baca belum? Modul 2 sama modul 3? Atau tadi yang PowerPoint yang udah saya ini ya, saya unggah di Facebook, bisa sambil dibaca-baca, itu lebih kayak ringkasan. Tapi kalau misalnya mau baca lengkapnya nanti bisa dilihat di modul masing-masing ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan juga boleh gitu ya. Kalau masalah, oh ya nih Mbak, kalau salah, bukan salah sih, lebih kayak mungkin memperkuat pendapatnya atau gimana nanti, atau kurang tepat nanti saya kasih masukan gitu ya bagi yang sudah mengirimkan. Semoga bisa selesai paling lambat hari Selasa lah, hari Selasa insyaallah. Ini masih mengejar pemilu sampai hari Senin, mohon maaf teman-teman. Kemudian udah baca sambil lari. Ya Mbak Tia, selamat datang. Waalaikumsalam.
Langsung gabung ya. Ini kita mulai aja ya langsung ya. Untuk malam ini bagian 2. Kalau pekan lalu masih ingat kita belajar apa? Belajar apa yuk pekan lalu? Oh yuk, ingat nggak? Sosialisasi, betul sekali Mbak. Jadi sosialisasi. Nah, hari ini kita lebih mendalami lagi ya tentang bagian kedua di bab sosialisasi. Nah, kita membicarakan tentang masalah kepribadian. Nah, kalau ditanya nih, teman-teman tahu nggak kepribadiannya seperti apa kalau ditanya gitu? Oh saya karakternya gini bla bla bla. Nah ini kadang kita secara nggak langsung ini ya, banyak sekali pokoknya di sosiologi yang kita alami sehari-hari tapi nggak nyadar kalau itu sudah menjadi apa ya, di pelajaran sosiologi itu ada gitu. Dan saya juga pun ketika membaca secara detail baru ngeh gitu, wah iya bener, ternyata ini kalau dipikirkan secara lebih detail lagi, aktivitas kita sehari-hari atau pengalaman-pengalaman sehari-hari itu sangat terkait dengan yang namanya sosiologi gitu ya. Jadi untuk masalah kepribadian, nah ini masalah kepribadian itu apa? Jadi kalau dari sisi sosiologi, kepribadian itu didefinisikan sebagai organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dari perilakunya. Ini menurut Theodor Neukamp. Terus ini ada pengertian lainnya ya dari ahli yang lain, disebutkan kalau kepribadian itu organisasi faktor-faktor biologi, psikologi, sosiologis yang mendasari perilaku seorang individu gitu. Terus juga ada lagi nih menurut Kuncoro Ningrat. Ini Pak Kuncoro Ningrat ini sangat terkenal sekali ya, terutama untuk antropologi. Jadi kalau misalnya disebutkan siapa ahli antropologi Indonesia, ini salah satunya namanya Pak Kuncoro Ningrat gitu. Oh ini Mbak Tia nanya pertanyaan yang apa ya Mbak ya? Saya lupa yang pertanyaan yang kemarin, mungkin bisa diketik lagi ya, ini agak-agak pelupa nih saya, mohon maaf. Terus oh ya nih lanjut lagi kepribadian. Jadi kalau misalnya tadi dilihat dari 3 definisi sebelumnya, diringkas bahwa kepribadian itu merupakan abstraksi dari pola perilaku manusia, kemudian ciri-ciri waktu yang khas dan konsisten sebagai identitas seorang individu, kemudian juga mencakup kebiasaan, sikap, dan hal-hal lain yang khas apabila seseorang berhubungan dengan orang lain. Nih makanya kadang saya pas baca ini tuh yang langsung kepikiran, oh kepribadian saya itu seperti apa ya, menurut saya pribadi kepribadian saya itu seperti ini bla 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 bla. Tapi kadang kalau misalnya untuk tahu lebih pasti kan harus cross check ya, harus tanya sama orang lain juga nih. Coba mungkin sesekali teman-teman bisa nih, misalnya lagi ngobrol sama teman-teman dekatnya, nanya menurut kamu kepribadian saya itu seperti apa. Nah gitu bisa juga. Selamat datang Mbak. Waalaikumsalam. Langsung nyambung ya Mbak, langsung gabung. Oke, nah ini saya nanya nih, jawab sendiri aja sih, jawab diri sendiri. Kira-kira apa sih kepribadian dari masing-masing teman-teman yang paling menonjol menurut kalian? Ini bukan maksudnya menyombongkan diri atau merendahkan diri, jadi bukan. Tapi kadang ada beberapa hal yang memang untuk mengetahui kenapa bisa sih kepribadian saya seperti ini, itu nanti di sini memang akan dibahas ya, kenapa seseorang karakternya atau sifatnya bisa menjadi seperti itu. Itu karena memang ada faktor lingkungan ya, sosial, termasuk sosialisasi ya, proses sosialisasi, dan nanti ada bahasan tentang interaksi gitu. Kalau untuk kepribadian itu, kalau misalnya nih sedikit agak melenceng sedikit ya, nggak ada di sini, cuma untuk menilai kepribadian itu kalau di teori psikologi itu ada macam-macam ya Mbak. Ada namanya untuk mengenal diri sendiri itu ada yang namanya evaluasi, self evaluation. Jadi mengevaluasi diri sendiri, ada juga orang lain yang mengevaluasi. Makanya fungsi evaluasi dengan orang lain, cross check itu untuk kadang ada hal-hal yang kita nggak sadar gitu kan ya. Ada mungkin juga menurut orang lain nggak tahu juga tentang kita. Nah memang paling mudah untuk bisa mengetahui yang paling jujur itu adalah yang paling dekat, biasanya adalah keluarga gitu.
atau misalnya memang ada teman-teman yang udah dekat, udah lama banget, itu biasanya tahu karakter atau kepribadian kita dari lama. Dan ini tadi yang saya sebutkan tadi bukan maksudnya untuk menyombongkan diri atau untuk merendahkan diri gitu, bukan, tapi untuk menganalisa secara faktor sosialnya kenapa kok kita bisa seperti itu gitu. Pasti ada pengalaman-pengalaman atau peristiwa mulai dari kita kecil sampai sekarang ini yang membuat kita menjadi orang berkarakter atau berkepribadian seperti itu gitu, Mbak. Jadi oke. Terus nih, nah ada beberapa penjelasan ya dari Rucek dan Warren tentang faktor pembentukan kepribadian. Nah, yang pertama itu ada faktor biologis atau fisik. Nah, ini memang kadang secara nggak sadar ya, memang bentuk fisik itu nanti akan mempengaruhi psikologis kita. Misalnya kan kalau ada orang yang misalnya kurang seberuntung kita, yang ada cacat fisik atau kurang ideal gitu, terus kadang-kadang membuat orang menjadi rendah diri, kemudian menjadi pemalu, sulit bergaul dan lain-lain. Nah, ini yang karakter-karakter yang disebabkan pembentukan kepribadian yang disebabkan oleh faktor fisik atau biologis. Kemudian faktor psikologis atau kejiwaan. Nah, ini juga berpengaruh ya, terutama unsur temperamen ya. Ada yang agresif, terus pemarah segala macam. Tapi ini tentang masalah psikologis ini nanti itu kan bisa diatasi atau dipelajari dengan cara keterampilan dan kemampuan belajar gitu. Kemudian ada juga namanya faktor sosiologis atau lingkungan ya. Jadi bagaimana lingkungan kita mulai dari kecil sampai besar, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan lain-lainnya, lingkungan masyarakat, itu nanti akan membentuk kepribadian kita menjadi seperti yang sekarang ini gitu. Nah, termasuk juga tempat tinggal kita, misalnya sudah pernah tinggal di perkotaan, pernah tinggal di pedesaan juga, itu nanti akan berpengaruh juga di karakter kita gitu. Ini terkait dengan pertanyaan Mbak Tia, kok nggak ingat saya udah jawab deh minggu lalu ya. Udah belum ya? Seingat saya sudah deh, tentang menyangkut motivasi ya. Motivasi apakah termasuk dalam ciri kepribadian? Motivasi, jadi gini, misalnya orang-orang yang bersemangat, belum saya jawab ya, mohon maaf, lupa nih. Jadi kalau misalnya apakah motivasi termasuk kepribadian, mungkin lebih kayak faktor sih Mbak, jadi bukan kata sifat. Jadi motivasi itu kata kerja gitu. Kalau untuk misalnya disebutkan kepribadian itu biasanya hal-hal yang bersifat kata sifat. Jadi kecuali misalnya disebutkan saya orang yang mudah termotivasi, maksudnya itu bersemangat, itu berarti kepribadiannya adalah penuh semangat gitu. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Halaman berapa? Modul 2 Mbak, kepribadian. Sebentar saya cek dulu ya. Sambil kalau mau baca boleh saya cek ya. Kepribadian itu ada di bawah. Saya di mana? Di depan. 31. Ya betul, 31. Terima kasih Mbak Ayu. Ini saya karena langsung merangkumnya jadi nggak lihat halaman gitu. Terus saya lanjut lagi tadi pertanyaannya Mbak Tia ya. Nah itu misalnya nanti pertanyaan yang mendetail tentang kepribadian itu tentang apa saja dan hubungannya gimana, nanti kita bahas di sini juga gitu ya. Nah teman-teman, ini kalau misalnya dilihat ada gambarnya ya, yang di atas orang desa dan bawah orang kota, itu juga sangat berpengaruh karena kan ritme kerjanya, terus suasananya itu kan juga berbeda ya. Jadi kenapa kok karakter orang desa dengan karakter orang kota itu dalam beberapa hal itu beda. Nah ini bukan berarti saya sempat pas cek gitu ya di internet, wah kesannya itu bukan berarti merendahkan satu sama lain ya, maksudnya wah orang dari desa atau gimana, itu bukan, tapi bahwa memang ada beberapa hal yang baik itu di